Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang petilasan Prabu Brawijaya kelima di alas Ketonggo Srigati Ngawi. Tempat bersejarah di alas Ketonggo Srigati Ngawi dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Diterbitkan oleh Dian Rahma Nur Afifa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Ponorogo. Alas Ketonggo Srigati Ngawi masih menyimpan berbagai karya lisan, yaitu karya lisan yang dipercaya oleh warga setempat dan dilisankan atau diwariskan secara turun-temurun, dan juga masih memendam kekentalan, yaitu berbagai hal mitos dengan tradisi yang sangat dipercayai oleh warga setempat. Sebagai bagian dari sejarah, terdapat salah satu sastra, yaitu sastra lisan, yang memendam banyak informasi berkaitan dengan kejadian di masa lalu. Sastra lisan telah menjadi kebanggaan, bahkan telah menjadi identitas setiap daerah. Terdapat 3 nilai budaya, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk individu, dan nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pengaruh mitos alas Ketonggo Srigati terhadap masyarakat antara lain membentuk watak, kepercayaan dan sifat atau perbuatan dalam kehidupan manusia. Alas Ketonggo Srigati, tempat ini merupakan tempat bersejarah karena pada zaman dahulu alas Ketonggo Srigati menjadi tempat beristirahatnya Prabu Brawijaya kelima yang melarikan diri dari kerajaan Majapahit karena sedang dalam serbuan tentara Demak. Pada saat itu, tentara Demak berada di bawah kekuasaan Raden Patah. Bukan hanya itu, Prabu meninggalkan baju kebesarannya di tempat tersebut. Hal tersebut dilakukan sebelum beliau berangkat ke Gunung Lawu untuk bertapa. Terletak di Dusun Brendil, Hutan, Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi terdapat 19 kecamatan, yakni Kecamatan Beringin, Geneng, Jogoro, Karangjati, Kedunggelar, Kendal, Kuadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Piton, Sene, Widodaren, Karanganyar, Karseman, dan Geri. Ada beberapa yang menjadi situs vlogger, tetapi pada kali ini saya memilih meneliti alas Ketonggo Srigati, yakni tempatnya berada di Dusun Brendil, Hutan Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Alas Ketonggo Srigati menjadi salah satu aset yang dimiliki Kabupaten Ngawi. Pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, di alas Srigati banyak pengunjung atau para perziarah dan pedagang baik dari luar kota maupun mancanegara
untuk melaksanakan semedi ngala berkah. Selain itu, ada tradisi tahunan yang masih dipercaya dan dilakukan warga setempat, yakni upacara ritual ganti langse. Ganti langse adalah adat budaya berupa ganti selambu mori putih yang difungsikan sebagai penutup Palengah Agung Srigati. Ritual tradisi ini digelar secara khidmat, penuh penghayatan, yang diawali dengan penyerahan kain mori warna putih bersih dengan panjang 15 meter. Proses menyerahkan selembu mori ini diiringi dengan sebuah tari Srigati yang dilakukan 8 penari yang masih gadis atau masih perawan. Kemudian langse atau kain putih mori yang sudah diganti tersebut akan diserahkan kembali kepada juru kunci, yaitu Suyitno, untuk diberikan kepada warga masyarakat yang lebih membutuhkan. Ritual dilanjutkan dengan melakukan selamatan atau bancakan yang merupakan persembahan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual tersebut dipimpin oleh pemangku adat Alas Ketonggo Srigati Ngawi. Ritual ini biasanya dihidangkan berbagai macam makanan dan jajanan pasar seperti tumpeng, urap-urap, bubur sengkolo, bubur merah putih, serta aneka ragam polo pendem. Jajanan pasar ada 7 jenis yang mewakili filosofi sebuah harapan atau pertolongan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Urap-urap memiliki simbol menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu antara satu dengan yang lainnya. Menurut seorang pengunjung asal Solo, Jawa Tengah, mengaku kain lengse atau mori yang baru dia dapat sangat dipercayai mampu menangkal segala macam bahaya dan dapat dipercaya memperlancar segala urusan, baik ekonomi maupun lainnya. Ada beberapa faktor yang melandasi pengunjung berdatangan di Alas Ketonggo Srigati. Selain karena sejarah, juga ada kepercayaan bahwa tempat tersebut memiliki kekuatan magic. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa tidak hanya masyarakat setempat yang mempercayai mitos di Alas Ketonggo Srigati, melainkan masyarakat luar kota, bahkan mancanegara. Bagi masyarakat tradisional, melestarikan sastra lisan penting dilakukan, dikarenakan sastra lisan hanya tersimpan dalam ingatan orang tua atau sesepuh saja yang jumlahnya semakin berkurang. Generasi yang akan datang seharusnya mengerti dengan sejarah, karena hal ini dapat memicu lestarinya budaya Indonesia. Meskipun ini adalah mitos tanah Jawa, namun hal ini termasuk bukti dari adanya kekuatan atau hal mistis yang ada di tanah Jawa. Alas Ketonggo Srigati memudahkan seseorang untuk mengetahui lebih banyak cerita dari Prabu Brawijaya kelima. Alas ini menyimpan aura mistik dan dikenal sebagai wingit, atau dengan kata lain angker di tanah Jawa. Pada objek lokasi saat ini, menurut penduduk setempat adalah pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Konon, Alas Ketonggo Srigati ini pernah disinggahi oleh Prabu Brawijaya kelima yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Lawu karena telah melarikan diri dari kerajaan Majapahit yang diserang oleh prajurit kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Pentilasan Prabu Brawijaya kelima tersebut ditemukan pada tahun 1963 oleh kepala desa Babadan keempat, yaitu Bapak Somo Darmojo, berupa gundukan tanah. Setiap hari tumbuh dan mengeras seperti karang. Punden tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Punden Kerpeyak Syekh Dumbo. Berdasarkan cerita warga setempat, punden tersebut masih merupakan tempat diletaknya baju kebesaran dan mahkota Prabu Brawijaya kelima. Kemudian beliau beristirahat dan sempat mengucilkan diri di Kali Tempur
yaitu sungai yang terletak tidak jauh dari punden tersebut. Konon, gundukan tersebut terus tumbuh dan bertambah tinggi, namun bisa berhenti tumbuh pada saat tertentu, serta dipercaya menjadi tanda pada kondisi Indonesia. Prabu Brawijaya adalah seorang pemimpin yang tegas. Beliau dahulunya beragama Hindu-Buddha, tetapi ketika beliau bertemu dengan Sunan Ampel dan berguru dengannya, akhirnya beliau pindah agama menjadi agama Islam. Saat memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya menghilang dan beliau memilih untuk menyepi ke sebuah desa yang tidak disebutkan identitasnya. Namun pada saat itu Sunan Kalijogo mengetahui keberadaan Prabu Brawijaya kelima dan meminta Raden Patah untuk menemui sang raja. Raden Patah merupakan putra dari Raja Brawijaya kelima. Beliau adalah pendiri Raja Demak Kerajaan Islam. Pada suatu hari Sunan Kalijaga memerintahkan Sultan Demak untuk mengunjungi Prabu Brawijaya kelima. Tetapi sang Prabu tidak mengakui bahwa beliau adalah sang Prabu Brawijaya kelima. Namun Raden Patah mengetahui jika itu adalah ayahnya. Banyak masyarakat yang bilang bahwa di Gunung Lawu yang berada pada perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur konon katanya menjadi tempat moksanya Prabu Brawijaya. Sampai sekarang para pendaki Gunung Lawu harus lebih berhati-hati jika ingin selamat sampai tujuan atau pulang ke rumah dengan selamat. Cerita mengenai angkernya gunung ini konon berasal dari berakhirnya Kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1400 Masehi. Cerita soal keangkeran gunung ini konon berasal dari berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya kelima bersemedi. Dalam semedinya dia mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Saat itu pula Prabu Brawijaya kelima meninggalkan Kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sebelum berangkat ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya sempat beristirahat dahulu di alas Ketonggo Ngawi dan beliau juga sempat mensucikan diri di sungai yang ada di alas tersebut. Di tempat inilah Prabu Brawijaya kelima melepaskan semua tanda-tanda kebesarannya menjadi raja di sebuah kerajaan. Karena hal itulah yang memicu warga setempat mempercayai bahwa tempat tersebut menjadi tempat spiritual yang dapat memberikan wangsit bagi pengunjung yang mengunjunginya. Waktu berkunjung di sana, pengunjung akan bisa melihat petilasan Prabu Brawijaya kelima yang berupa genduman tanah yang tumbuh setiap hari dan mengeras seperti batu karang. Gunduman tersebut terlapis oleh keramik dan berkelilingi oleh sebuah bangunan ukuran 4x3 meter. Pada dinding rumah Palenggahan Agung Srigati ini juga biasanya ditutupi oleh bendera merah putih pajak. Pada tempat pesanggarahan ini sendiri berada di alas Ketonggo Srigati, yaitu hutan yang memiliki luas 4.846 meter persegi dan letaknya sekitar 12 km ke arah selatan Kabupaten Ngawi. Menurut masyarakat lokal di sekitar sana, alas Ketonggo Srigati menjadi salah satu hutan terangker dari dua alas yang angker atau wingit di Jawa Timur. Konon, bagi yang percaya atau mempunyai mata batin, mereka bisa melihat makhluk-makhluk halus yang menjadi penunggu hutan tersebut. Ada istilah lain bahwa di sebuah alas yang disebut dengan alas Purwa ini adalah sebagai bapak, sedangkan alas Ketonggo Srigati adalah sebagai ibu. Menurut catatan ada 10 tempat pertapaan di alas Ketonggo Srigati, yaitu mulai dari Pelanggahan Agung Srigati, Pertapaan Dewi Tunjung Sekar, Sendang Derajat, Sendang Mintowiji, Goa Sidodadi Bagus,
Punden Watu Dakon, Punden Tugu Mas, Umbul Jambe, Punden Siti Hinggil, Kali Tempur Sedalem, Sendang Panguripan, Kori Gapit, dan Pesanggarahan Soekarno. Adapun fasilitas di daerah Alas Ketonggo Srigati, yaitu lahan parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, baik itu berupa sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Di Alas Srigati ini telah menyiapkan lahan untuk para pengunjung yang berkunjung di alas tersebut. Lahan parkir ini juga lumayan memadai, karena di tempat ini area atau lahannya cukup luas untuk tempat parkir yang telah disediakan. Warung atau tempat makan. Jika bermain atau mengunjungi tempat ini, tidak perlu khawatir soal jajanan atau makanan, karena di sini telah disediakan tempat makan atau warung makan untuk pengunjung yang mungkin lapar atau perlu jajanan untuk cemilan saat bermain di tempat ini. Di Alas Srigati ini telah menyediakan gazebo untuk para pengunjung agar dapat beristirahat atau hanya sekedar duduk dan menikmati pemandangan yang ada di atas Srigati ini. Di sekitar objek wisata di sini terdapat beberapa penginapan yang mungkin bagi para pengunjung yang kewalahan saat berjalan. Di sini telah disediakan penginapan yang dapat dipilih oleh pengunjung sesuai dengan budget atau kebutuhan. Bagi para pengunjung tak perlu risau jika berkunjung di tempat ini, karena di sini telah disediakan toilet bagi pengunjung yang mungkin ingin mandi atau sekedar cuci muka. Di sini telah ada toilet umum yang sudah dijamin kebersihannya. Bagi para pengunjung yang mungkin hobi untuk berfoto, di sini ada tempat yang pas untuk berfoto, karena tempatnya yang luas dan pepohonan yang hijau akan memperindah pemandangan. Dan di tempat ini adalah objek yang pas juga untuk menapak tilas atau menelusuri sejarah ada pada zaman dahulu, atau mungkin hanya sekedar mengunjungi tempat-tempat yang telah digunakan oleh Prabu Brawijaya kelima pada zaman dahulu. Di tempat ini sudah terjamin keariasannya dan kebersihannya. Penelitian ini berjudul Fatilitas Prabu Brawijaya. Tampaknya di Alas Ketonggo Ngawi, di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mitos yang ada di Alas Ketonggo Srigati yang menjadi petilasan Prabu Brawijaya kelima. Penelitian ini juga mendeskripsikan makna suatu objek atau kejadian yang menjadi kajian dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian ini bukan berbentuk angka-angka atau statistik, melainkan berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang benar-benar hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dihasilkan data berupa sastra lisan tentang mitosnya di Alas Ketonggo Srigati Ngawi. Ciri-ciri terpentingnya adalah menyaksikan perhatian utama pada makna dan pesan yang sesuai dengan objek, yakni sebagai studi kultural, dan lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil penelitian, sehingga makna dapat selalu berubah. Tidak dapat jarak antara subjek penelitian dengan objek penelitian. Subjek penelitian sebagai instrumen utama, sehingga menjadi interaksi langsung di antaranya. Desain kerangka penelitian bersifat sementara, sebab penelitian bersifat terbuka dan penelitian bersifat amalia, terjadi dalam konteks sosial budayanya masing-masing. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki wawasan luas mengenai fokus penelitian. Ketika peneliti berkomunikasi langsung dengan informan, terdapat beberapa hal yang disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti, yakni daftar pertanyaan, alat tulis, dan kamera atau alat dokumentasi. Daftar pertanyaan dibuat dengan tujuan
Pertanyaan yang diajukan struktur serta tidak ada waktu yang terbuang untuk memikirkan lagi pertanyaan yang akan diajukan. Alat tulis dibutuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting. Alat perekam dibutuhkan untuk merekam percakapan antara peneliti dengan informan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Sehingga dalam melaksanakan pengumpulan data, penelitian akan melakukan teknik pengamatan, teknik wawancara, teknik pencatatan, dan teknik dokumentasi. Langkah awal penelitian adalah mengunjungi tempat-tempat yang menjadi sumber peneliti. Pengamatan dilakukan dalam rangka melakukan survei secara langsung. Lokasi penelitian sekaligus untuk membuat dokumentasi berupa foto-foto mengenai alas ketonggo Srigati yang dapat dijadikan sebagai suatu pelengkap hasil dari kebasahan dan peneliti. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah teknik wawancara secara mendalam. Hal ini bertujuan agar jawaban yang disampaikan informan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Di antaranya, waktu untuk wawancara diusahakan pada saat informan istirahat. Jangan terlalu lama dalam wawancara. Jangan menanyakan hal-hal yang bersifat sensitif. Jangan mengurai informasi. Jangan membantah jawaban informan. Jangan menyela pembicaraan informan. Dalam penelitian ini, untuk mewawancarai informan terkait alas ketonggo Srigati Ngawi, digunakan teknik wawancara secara mendalam. Sebelumnya peneliti telah menyusun daftar pertanyaan dengan tujuan mempermudah mendapat informasi secara struktur dan menghindari adanya waktu yang terlewatkan sia-sia saat wawancara sedang berlangsung, karena masih harus berpikir apa yang ada ditanyakan. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapat gambaran umum mengenai lokasi atau data-data yang telah dikumpulkan dari instansi yang relevan dengan penelitian. Untuk menunjang kelengkapan data, penelitian melakukan dokumentasi dengan cara pemotretan sekaligus pengambilan video pada saat kegiatan wawancara dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan proses pengumpulan data serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung di alas ketonggo Srigati. Selain itu, peneliti juga mengambil foto daerah-daerah alas ketonggo Srigati di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kata-kata dan kalimat tidak jelas akan diberi tanda baca dan tanda-tanda lain yang diperlukan. Dan setelah hasil transkripsi diberi tanda-tanda baca dan perwajahan yang sempurna, selanjutnya diketik. Sastra lisan biasanya disampaikan informan dengan menggunakan bahasa daerah, sehingga pada penelitian sastra lisan perlu dilakukan proses penerjemahan wacana lisan. Dalam kegiatan ini, penerjemahan bertugas menyimak makna yang ada di balik kata atau kalimat sumber. Peneliti harus benar-benar memahami hasil penelitian yang dibahas saat wawancara berlangsung. Peneliti bertugas memahami hasil wawancara secara berulang-ulang sampai benar-benar memahami maksud informan tersebut. Setelah itu peneliti menerjemahkan dari penutur asli bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kali ini saya mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tempat bersejarah dan nilai budaya yang terkandung dalam alas ketonggo Srigati Ngawi. Di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dimulai dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat di alas ketonggo Srigati, biasanya memperingati hari 1 Muharram atau 1 Suro dengan melakukan tradisi tahunan yang masih dipercaya dan dilakukan warga setempat, yakni upacara ritual ganti langse. Ganti langse atau adat budaya berupa ganti selembu mori putih yang difungsikan sebagai penutup pelenggahan agung Srigati. Ritual tradisi yang syarat magis tersebut digelar secara khidmat
penuh penghayatan diawali dengan penyerahan kain selambu mori berwarna putih bersih sepanjang 15 meter. Proses penyerahan selambu mori sendiri diiringi sebuah tari Srigati yang dilakukan 8 penari yang masih gadis atau perawan. Kemudian langse atau mori yang sudah diganti atau langse lama diserahkan kembali kepada juru kunci, yaitu Suhitno, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Ritual selanjutnya dilakukan berupa bancaan atau biasa dikenal dengan sebutan selamatan, yang merupakan persembahan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh pemangku adat Alas Ketonggo. Dengan adanya budaya dan sejarah, diharapkan para masyarakat atau warga melestarikannya di Alas Ketonggo Srigati. Biasanya memperingati hari 1 Muharram atau 1 Suro dengan melakukan tradisi tahunan yang masih dipercayai dan dilakukan warga setempat, dan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan dari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Prabu Brawijaya kelima. Dilanjut dengan petilasannya di Alas Ketonggo Srigati, lalu membahas tentang sejarah atau mitos tempat tersebut. Banyaknya hal mitos di Alas Srigati dapat memudahkan generasi penerus atau anak usia dini, bahkan anak remaja pun bisa mempelajari sejarah di tempat ini. Adapun nilai budaya yang tersimpan di alas ini, ada 3 nilai budaya, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk individu, nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pengaruh mitos Alas Ketonggo Srigati terhadap masyarakat antara lain membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memasuki tempat tersebut juga harus sopan, tidak boleh berkata jorok. Jika ingin mengunjungi tempat tersebut harus izin terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Alas Ketonggo Srigati, tempat ini merupakan yang tempat bersejarah, karena pada zaman dahulu Alas Ketonggo Srigati menjadi tempat peristirahatan Prabu Brawijaya kelima melarikan diri dari kerajaan Majapahit karena diserbu oleh tentara Demak. Kesimpulan, penelitian yang berjudul Patilasan Alas Ketonggo Srigati di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan kajian struktur, fungsi, nilai budaya, dan pengaruh diperoleh simpulan. Simpulan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Simpulan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Tataran geografis mitos Alas Ketonggo Srigati di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dimulai dari perjalanan Prabu Brawijaya, seorang raja Majapahit, dari Banyuwangi yang melakukan perjalanan ke Alas Ketonggo Srigati di Desa Babatan, Kecamatan Pragon, Kabupaten Ngawi, dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu untuk menerima gelar Sunan Lawu. Kemudian tataran Tajno Echmoni mitos Alas Ketonggo Srigati yang menunjukkan mata pencarian mayoritas di Desa Babatan adalah bertani dan bercocok tanam. Tantaran sosiologis mitos Alas Ketonggo Srigati diwujudkan adanya hubungan baik antara Prabu Brawijaya kelima dengan masyarakat setempat, serta sikap masyarakat yang saling gotong royong dalam melestarikan kebudayaan setempat. Lalu tataran kosmologis mitos Alas Ketonggo Srigati menunjukkan adanya hal-hal mistik yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Sebagai bentuk hiburan ditunjukkan dengan adanya pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dan campur sari pada saat tradisi ganti langse sebagai hiburan rakyat. Sebagai alat pengesahan peranata-peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, ditunjukkan dengan adanya wangsit yang disampaikan melalui masyarakat berendil bahwa setiap akan mengadakan kegiatan di Desa Babatan harus menyadran terlebih dahulu
Sebagai alat pendidik anak-anak ditunjukkan dengan banyaknya hal dari mitos alas ketonggo Srigati yang harus menjadi didikan anak-anak sejak dini, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Ditunjukkan dengan adanya norma dan etika yang harus dipatuhi masyarakat agar terhindar dari bahaya. Nilai budaya menggunakan konsep Amir yang dikembangkan oleh Supratno tergolong menjadi 3, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu, ditunjukkan dengan nilai yang terkandung dalam diri individu masyarakat babatan, mencakup nilai kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan, keselarasan, keberanian, dan kemunanggalan dengan masyarakat, raja atau penguasa, dan Tuhan. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan dengan nilai yang terkandung antara masyarakat setempat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.